Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 18 September 2025. Waktu begitu cepat. 2 minggu lagi kita sudah bukan bulan September, masih bulan Oktober. Makin hari kita mendekati akhir bulan September. Berarti kita makin hari makin mendekati bulan Desember, ibadah Natal. Berarti kesimpulannya makin hari kita mendekati juga kedatangan Tuhan Yesus. Itu mari kita mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Cintanya Yesus dahsyat. Dia maha agung, maha mulia, maha kudus, maha segala-galanya. Saya katakan kepada Yesus, Tuhan, maha sempurna Engkau, pangkatnya maha sempurna. Suatu hari kereta rindu tinggalkan dunia ini, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya sudah bermimpi-mimpi, saudara ya. Kalau sudah bersama Tuhan Yesus, saya ingin ajak jalan-jalan sama Tuhan, minta. Karena tempatnya Tuhan begitu banyak di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, di tempat rumah Bapa banyak tempat, saudara. Saya teringat kalau saya ke Yerusalem, saya pergi ke Danau Tiberias, wah begitu banyak tempat, saudara. Begitu indah-indah. Itu pun di dunia ini, apalagi di surga. Satu mari untuk itu kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Pada malam hari ini kita mau baca ini Matius pasal 9. Kemarin kita sudah baca Matius pasal 8. Sekarang pasal 9. Di mana Yesus lakukan mujizat, orang lumpuh berjalan. Tapi Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Oleh itu, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita merendah hati datang kepada Yesus. Jangan sombong. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Sebegitu rendah hati itu disayang sama Tuhan. Karena sifat rendah hati adalah sifat Yesus. Itu mari kita datang kepada Yesus. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, punya yang sakit, datang kepada Yesus minta ampun sama Tuhan. Seperti lagu yang saya mau sampaikan, pujian ini. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, amin, haleluya. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan ampuni segala dosa kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat Kucintai, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa.
Kuduskanlah hidupku, mulutku, dan berikan hikmat Bapa. Segala baik kami sampaikan bukan kehendakku, tapi mulut dari Tuhan, karena ini firman-Mu. Ampunilah segala dosa, semua salahku Tuhan Yesus. Ampun Tuhan Yesus, Bapakku juru selamatku. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Terima kasih. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita semua minta ampun sama Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Pertolongan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi karena ada kerendahan hati. Karena kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu setia dan adil apabila kita minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan melawan orang yang sombong. Dalam surat 1 Yohanes 1:9 ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jika kita mengaku dosa kita yang pertama, berarti kita harus rendah hati, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita rendah hati, maka kedua terjadi, Ia setia dan adil. Yang ketiga, dosa kita diampuni, Ia mengampuni dosa kita. Yang keempat, dosa kita disucikan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh rendah hati, sifat rendah hati sama Tuhan ini. Karena Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau orang sombong congkak, dibenci sama Tuhan. Ya, jangan pernah kita sombong, akan direndahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kita disayang sama Tuhan. Itu mari kita pada malam hari ini kita mau baca firman Tuhan dengan sikap yang rendah hati, dengan takut kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau baca Matius pasal 9. Bahwa Tuhan itu dahsyat, saudara ya. Tuhan begitu cinta Bapak Ibu. Dia cinta. Cinta saya, cinta Bapak Ibu. Terbukti nyata saya dalam keadaan sehat. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Sudah berlangsung 4 tahun setengah lebih, saudara. Ini anugerah Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya. Bukan karena kebaikan saya. Bukan. Tapi karena kasihnya Tuhan Yesus. Kalau bukan kasih Yesus, sudah lewat saya, sudah meninggal. Setiap kita sudah tidak bisa apa-apa, sudah. Ya, binasa kita di luar Yesus. Ya, dari sejak 1 Januari 2021, peristiwa COVID diizinkan sama Tuhan. Supaya berita firman Allah bisa melalui online. Coba, saya biasanya tidak pernah online sebelum COVID. Sudah. Khotbah menyampaikan firman Tuhan datang secara onsite, datang. Tapi diizinkan Tuhan, kalau kita datang onsite, diundang kemana-mana, repot, saudara. Jauh. Tapi melalui online ini diberitakan firman YouTube, bisa didengar di Amerika, bisa didengar di mana-mana. Saudara. Saya pergi ke beberapa negara, itu bisa disampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Itu mari kita mencinta Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka dikatakan, saya mau baca Matius 9 ayat 1 dikatakan, sudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Kota sendiri apa yang disebut, saudara? Ya, Yesus itu dibesarkan di Nazaret karena Maria dari Nazaret, ya. Tapi Maria juga keturunan dari Daud, ya. Di kota sendiri artinya Kapernaum, saudara, ya. Karena kalau kita lihat sini, dasarnya Yesus itu antara 2 tahun lebih, antara 2 sampai 3 tahun ada di Kapernaum, sampai dikatakan kota sendiri, ya. Saya kalau ke Israel, saya sudah 60 kali lebih ke Israel, selalu mampir ke Kapernaum. Nanti saya akan tunjukkan foto saya di Kapernaum, dikatakan the city of Jesus. The city of Jesus itu kota Kapernaum, ya. Karena memang Yesus itu pergi kota Kapernaum. Kalau kita baca di Matius pasal 4 ayat 13, saya mau baca Matius 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, tepi danau di daerah Sebulun dan Natal, tepi danau Galilea, ya. Di situ ada Kana, ada Yardenit, itu daerah-daerah situ, Nazaret, danau Galilea. Dan di kota sendiri Kapernaum karena Yesus cinta. Kapernaum artinya sudah saya terangkan kemarin, ya, desa Naum, ya, kafir desa Naum, 2 tahun, antara 2 sampai 3 tahun sebelum Yesus disalib. Karena Tuhan mau menolong banyak orang supaya banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Dan ternyata langkah Yesus
Bukan secara kebetulan. Karena cintanya Yesus. Di Kapernaum ada orang sakit lumpuh. Ayat kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ampun, ampun Tuhan. Setiap kita adalah orang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang sudah jatuh di dalam dosa, sudah berbuat dosa, sudah hilang kemudian Allah. Itu tuh kita harus mengakui bahwa seorang berdosa. Tuhan, Engkau yang sempurna, maha agung, maha mulia. Tapi kita adalah orang yang tidak ada harga apapun. Kita berharga oleh karena cintanya Yesus. Kita mulia oleh karena cintanya Yesus. Dosa kita diampuni oleh karena cintanya Yesus. Mari kalau di antara Bapak punya masalah, punya problem, mungkin ada sakit apapun. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Karena cintanya Yesus luar biasa. Ini bukti nyata. Yesus bukan secara kebetulan. Dia datang ke Kapernaum karena dia tahu betul ada seorang lumpuh. Dosanya kan diampuni. Setelah itu baru sakit bisa sembuh. Berarti nomor satu, mari kita mau ikat cintanya Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman. Yang penting itu. Kata firman Tuhan, kata ketika Yesus melihat iman, kita datang kepada Yesus harus punya iman. Jadi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan di gereja, baik berdoa, baik termasuk saya saat ini menyampaikan firman Tuhan, saya harus punya iman kepada Yesus. Sebab tertulis di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14, Wahyu 14 Saudara, ayat 12 itu iman hanya kepada Yesus. Saya mau baca. Wahyu pasal 14 ayat 12 demikian firman Tuhan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari, bukan iman kepada dewa. Bukan iman kepada manusia, tapi beriman kepada Yesus. Sebab dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman orang tidak berkenan sama Tuhan. Oleh itu kita takut sama Tuhan. Mari kita mau beriman kepada Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Yang pertama kita datang kepada Yesus. Kedua, punya iman bahwa dengan Yesus segala macam persoalan Tuhan akan tolong kita. Dan yang ketiga, lihat ini, orang datang kepada Yesus. Dia sakit lumpuh. Yang ketiga, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kata Tuhan Yesus, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang ketiga, mari kita memiliki sifat rendah hati, minta ampun sama Tuhan. Sakit berarti kesimpulannya ada juga karena dosa, saudara. Ini kalau Yesus berkata, dosamu sudah diampun berarti ada dosa. Dosa yang tersembunyi, ada dosa turunan, dosa apa mungkin. Tadinya dia orang kafir, nggak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi kalau Yesus berkata dosa mau diampuni, berarti kesimpulan ada dosa. Terbukti nyata, saudara. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 juga disebut dosamu. Ya, lihat ini. Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau ada dosa bisa terjadi buruk. Tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, bertobat, terjadi pemulihan. Baca 2 Tawarik pasal 7:14. Terjadi pemulihan apabila bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jadi jelas ya. Tapi memang ada dosa, ada penyakit bukan karena dosa. Tertulis dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3. Coba saya mau baca ya. Jadi jelas ada penyakit. Setiap masalah itu ada dua hal. Satu, yang pertama, bisa karena dosa kita. Ini tertulis dalam firman Tuhan tadi. Dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa. Jadi Tuhan kan mau tahu. Ya kita harus rendah hati di depan Tuhan. Kita mesti minta ampun. Tapi ada juga kita, yang kedua konteksnya jangan menghakimi. Ya seringkali kita menghakimi orang itu karena dosa. Tidak, belum tentu. Ini tertulis di dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3. Saya mau baca. Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Mungkin saudara punya masalah. Ya, tapi kita tidak boleh sombong loh. Bukan berarti kita punya penyakit. Oh, saya tidak orang berdosa. Bukan begitu. Ya, di sini maksudnya tidak boleh kita menghakimi. Ya, kita kalau orang punya masalah kita langsung menghakimi. Oh, kamu orang berdosa. Tidak boleh. Tapi bagi kita pribadi, nah, jadi harus ngerti ya. Pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama kita harus rendah hati di depan Tuhan. Minta ampun. Kalau saudara punya masalah, punya problem, lebih bagus ngomong sama Tuhan. Ampun.
ampun Tuhan. Bentuk hidupku Tuhan. Dosaku ampun, ampun. Kalau aku punya sakit kau sembuhkan Tuhan. Tapi pihak kedua orang lain tidak boleh menghakimi. Maka dikata firman Tuhan. Tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Untuk itu mari kita minta ampun sama Tuhan ya. Yang ketiga minta ampun sama Tuhan. Yang pertama jadi datang kepada Yesus. Kedua punya iman. Ketiga kita minta ampun sama Tuhan. Terus ayat ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jadi dalam hati? Ini bukti nyata. Yesus itu Tuhan bisa tahu hati. Karena dalam Yeremia pasal 17 saudara. Kalau bukan Tuhan tidak bisa lihat hati saudara. Bapak ibu bersama bisa lihat hati orang. Nggak ada. Ya Tuhan melihat hati. Berarti Yesus ini adalah Allah. Ya coba saudara baca. Ya Yeremia 17 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal tingkah langkahnya, setimpal hasil Tuhan itu melihat hati. Yesus sendiri bicara. Ayat yang 4. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa memikirkan hal yang jadi amat. Lihat hati, pikiran tahu. Berarti dia Tuhan. Emang Tuhan. Makanya sebut Tuhan Yesus. Baca Yohanes 13 ayat 13. Ya, Yesus berkata, memang benar aku nih guru dan Tuhan. Ya, dahsyat Tuhan itu. Terus ayat yang kelima. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun ada berjalan, ayat 6. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata dia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat 8. Maka orang banyak yang melihat itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa kesedemikian kepada manusia. Amin. Mari kita mau belajar. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan. Tadi sudah 3 ya. Yang pertama saya ulangi. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita merendah hati minta ampun sama Tuhan. Terus yang keempat ya. Baru kalau kita minta ampun sama Tuhan, rendah hati, banyak. Yang kelima, dosamu diampuni. Mengatakan bangun, dan 5 dan 6 menjadi suatu kesatuan. Ayat 6 dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni. Yesus mengampuni segala dosa kita karena dia Tuhan. Dan berikutnya, bangunlah, angkat tempat tidurmu, bangunlah. Jadi kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita rendah hati di depan Tuhan, baru terjadi mujizat. Bangun, kita harus bangun iman kita. Yang kelima, kita berjalan dengan iman, berjalan dengan Yesus. Kalau kita berjalan Yesus, kita memuliakan Tuhan. Untuk itu melalui firman Tuhan malam hari ini membawa kita mari 5 hal penting. Kita mau datang kepada Yesus. Kita datang dengan iman kepada Tuhan. Yang ketiga kita rendah hati minta ampun sama Tuhan. Yang keempat kita bangun dan berjalan bersama Yesus. Memuliakan, berjalan berarti memuliakan Tuhan. Karena di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu memuliakan Allah, berjalan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari, ada 5 poin kita dapatkan firman Tuhan. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai utama. Sentralnya Tuhan Yesus. Dan kedua, kita melangkah dengan iman, percaya. Ketika kita rendah hati, kita minta ampun sama Tuhan. Ketika pada waktu kita minta ampun sama Tuhan, rendah hati, terjadi yang keempat, bangun. Dan ternyata kemudian Allah dinyatakan. Kita berjalan. Dan kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Karena kita datang kepada Yesus. Dan iman kepada Yesus. Dan kita rendah hati minta sama ampun sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ada 5 poin penting yang saya sampaikan. Firman Allah sampaikan penting. Yang nomor 1, kita datang kepada Yesus, jadikan Yesus yang utama. Kedua, kita datang kepada iman. Dan ketiga, kita merendah hati, minta ampun sama Tuhan. Langsung Tuhan berkata, bangun, berjalan kembali, bangun iman kita, melangkah bersama Yesus, muliakan Tuhan, biar hidup kita senantiasa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi, masalah apapun yang sudah alami, yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam persoalan, datang kepada dengan iman, dengan rendah hati, minta ampun sama Tuhan, bangun dan berjalan. Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya, mujizat terjadi. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.